IHSG kita berpotensi masuk ke dalam fase long trend, fase downtrend yang sangat panjang ya. Jadi fase downtrend yang panjang sekali. Bisa 5 tahun sampai 10 tahun. Ya, ada potensi ke arah sana. Dengan catatan apabila hal ini disetujui oleh pemerintah ya. Jadi kemarin lusa itu muncul berita. Jadi ada sebuah ide yaitu sumber pajak baru ya, bak harta karun kan, bayangin tuh. Apa itu sumber pajak barunya? Yaitu aktivitas ekonomi bawah atau underground. Apa saja? Underground ekonomi adalah judi online, judi sepak bola, ya kan? Online betting, ya. Itu salah satu contoh ekonomi bawah tanah. Ya. Ini kalau dipajekin, selesailah sudah IHSG. Karena apa? Ya, saya sendiri pun akan kembali ke habitat lama saya, yaitu sebagai seorang better, ya, menebak, bukan berjudi, menebak. Ya, jadi kalau ini sampai dipungut pajak, artinya kemungkinan besar akan dilegalkan. Jadi meskipun pajak itu tidak mengenal yang namanya legal ataupun tidak legal, tapi kan tidak mungkin kalau sesuai dengan wacana yang dikemukakan oleh Wakil Menteri Keuangan, Pak Anggito Abimanyu, di mana yang mau dipajekin itu adalah kemenangannya. Ya. Jadi kemenangannya yang akan dipajekin. Jadi misalnya Anda taruhan, untung 10 juta, nah 10 jutanya itu akan dikenakan PPh, ya. Akan dikenakan PPh. Tapi bagaimana mungkin Anda mau dikenakan PPh, ya, Anda mendeklar, saya menang judi nih. Kalau judinya saja masih dianggap ilegal di Indonesia. Kan yang goblok aja orang mau mengaku saya judi nih. Ya kan? Goblok. Jadi judinya harus dilegalkan dahulu. Barulah bisa dikenakan pajak. Ini kan sama seperti Anda judi di Marina Bay atau di Universal Genting ya, Singapura. Terus Anda menang, pulang itu kena PPh tuh. Ya, kemenangannya. Tapi kan Anda berjudi di tempat yang menganggap judi itu legal. Uang hasil kemenangannya saja yang masuk ke Indonesia. Anda tidak sedang berjudi di negara atau di tempat yang menganggap judi itu ilegal, tidak. Ya. Di Indonesia judi itu ilegal, tapi yang masuk uang yang dipajekin, itu masuk akal. Anda judinya di mana? Di Singapura. Ya. Tapi ini di Indonesia mau dipajekin nih. Orangnya nggak keluar negeri, enggak. Di dalam negeri doang, mau dipajekin. Ya siapa yang mau declare, Pak? Judinya harus dibikin legal dahulu. Lah kalau judinya dijadikan legal, habislah IHSG. Ibaratnya downtrend panjang itu. Saya pun juga nggak akan jadi trader lagi. Saya akan kembali ke habitat lama. Karena cita-cita saya ketika saya SMP itu, saya mau jadi manajer kasino. ya maklum lah ya kan, lingkungan saya penuh dengan orang-orang gambling ya kan, jadi ya cita-citanya yang tidak jauh-jauh beda dari itu ya kan. Tapi apakah mungkin ini dilegalkan? Nah, ya, berapa sih ibaratnya potensi keuntungannya? Nah, jadi pernah ada riset bahwa perputaran uang itu sekitar 1.968 triliun. Itu gede banget lah ya. PDB. Ya, itu setara dengan 11% PDB. Oke. Nah, ini kalau dipajekin 10% aja 20 triliun. Ya kan? Itu kalau 10%. Lah kalau 30% berarti hampir 60 triliun. Wah, itu sumber pemasukan yang luar biasa. Oke. Nah, sekarang bakal dibikin seperti itu enggak?
Nah, kita lihat di mana nih? Di Malaysia aja, dia di kawasan ekonomi khususnya, yaitu di Forest City Johor, itu mempertimbangkan mau ngasih izin untuk kasino boleh buka. Luar biasa kan? Ini kawasan ekonomi khusus, jadi ini industrial ya, jadi industri-industri banyak di sini, ya sudah pasti orang yang punya duit, pekerja, bos, apa segala macam ada di sini. Kalau dibuka kasino di sini ya sudah, sumber pemasukan. Seperti itu. Nah, sedangkan Genting, Genting itu dia juga ada kasino di Vegas ya. Kalau saya baca dari website DDTC, ini website yang membahas perihal pajak ya. Jadi Genting Malaysia Berhad itu punya kasino di Las Vegas ya. Di mana sekarang dia mau juga buka di New York karena New York ini lagi lelang izin kasino baru ya. Jadi siapa nih yang mau buka nih ya kan? Tapi Anda bisa lihat di sini bahwa berapa yang harus dibayar oleh sebuah kasino per tahunnya kepada negara. Nah, di sini Anda bisa lihat 1 miliar US dollar per tahun. Jadi bukan playernya yang dipajekin. Ya, sekali lagi, bukan playernya yang dipajekin. Ini 1 miliar US dollar itu setara dengan 15 triliun per tahun. Anda mau pajekin player itu susah karena player bisa aja. Oh, saya nggak menang kok, saya kalah kok. Nah, hilanglah uang pajaknya. Tapi kalau Anda pajekin bandarnya, nggak mungkin lari bandarnya. Dan ini ibaratnya bayar di depan, Pak. 1 miliar US dollar untuk satu slot. Ya, satu tempat, ya terserah, whatever lu bikin di sekelilingnya resort kayak apa, kayak pokoknya lu buka kasino, itu satu tempat itu 1 miliar US dollar. You buka di New York. Ya. Terus ini ditambah lagi, Genting berjanji untuk terus membayar 67% dari pendapatan mesin slotnya dalam bentuk pajak edan kan. Jadi mesin slot Anda tahu kan ya, yang biasa yang Anda mainkan itu di HP ya kan, judi online yang pakai slot itu ya kan. Ya, Anda pikir aja ini yang pakai mesin, bukan yang pakai komputer ya. Kalau di handphone Anda itu namanya komputer, itu pakai komputer. Yang pakai mesin, ini datang ke kasino aja cekrek gitu. Itu 67% pendapatannya itu dibayarkan ke pemerintah. Gila kan? Jadi artinya mesin slot ini, mesin pencetak uang bagi kasino dan pemerintah. Itu yang pakai mesin ya. Kalau yang pakai komputer lebih gila lagi. Jadi ya yang masih main judi slot ya dodol aja. Mending bola, bos. Atau dadu yang live, bakarat yang live gitu ya. Pokoknya jangan lawan komputer, jangan lawan mesin lah. Itu aduh, pasti kalah punya ya. Harus yang live. Jadi kalau ini memang mau dilegalkan, mau dapat potensi pajak dari sini, salah kalau playernya yang dipajekin ya. Player akan ngaku, gua kalah, apa yang lu mau pajekin? Kan gitu. Yang harus dipajekin itu adalah bandarnya, si kasinonya. Nah, kelihatannya ini bisa terjadi karena Malaysia, daerah keknya Forest City Johor ini mau buka kasino. Ya, mau buka kasino. Jadi kayaknya kita mau menfotokopi ke sana. Sebenarnya masuk akal nggak kita buka kasino seperti ini misalnya di mana? Di Batam misalnya. Masuk akal nggak? Ya masuk akal aja. Tinggal dibikin peraturan seperti di Singapura. Di Singapura itu kan warga lokal, lu mau masuk kasino, bayar tiket $100. Uang angus itu nggak bisa jadi koin. Ya, itu dulu. Itu di awal-awal aturannya gitu. Tapi ya tetap aja warga Singapura masuk dalam kasino. Belakangan dibikin aturan. Jadi misalnya dalam satu keluarga itu si anak hobi sekali masuk ke kasino. Maka orang tuanya bisa melaporkan ke Komisi Perjudian di Singapura, memblacklist anaknya. Jadi kalau anaknya diizinkan, jadi sudah masuk daftar blacklist nih si anak. Terus dia mau masuk kasino, kasinonya mengizinkan anak tersebut masuk ke dalam kasino. Maka kasinonya yang akan didenda 30.000 Singapura dolar. Kalau tidak salah seperti itu angka-angkanya. Nah, kita mau dibikin begitu juga bisa. Ya kan? Juga bisa. Ya, jadi
Pokoknya bandarnya yang diperes sama pemerintah. Jangan playernya. Kalau playernya mah ya semua ngaku kalah, bos. Gak usah ngaku kalah aja. Ujung-ujungnya 95% penjudi itu akan kalah kok. Jadi kalau yang dipajakin itu penjudinya salah. Ya, gak usah pura-pura kalah aja. Sudah pasti dalam jangka panjang penjudi itu akan kalah. 95% penjudi itu akan kalah. Jadi salah kalau penjudinya, playernya yang dipajakin. Yang harusnya dipajakin adalah bandarnya. Anda bayangin itu, satu slot aja 1 miliar US dollar, 15 triliun. Anda buka di Batam 10 kasino, 10 kasino. Berarti 15 triliun per satu kasino kali 10, 150 triliun per tahun. Bayangin itu. Itu udah pasti ibu yang masuk kantong. Tapi apakah misalnya nih pemerintah bodoh amat sama apa namanya tokoh-tokoh agama gitu kan, menentang apa segala macam. Kira-kira kalau misalnya nih pemerintah bodoh amat, ditentang juga bodoh amat. Ini demi anggaran gitu kan. Kira-kira meskipun pemerintah tidak mendengar suara-suara tokoh agama, suara orang-orang yang kuat terhadap agama, kira-kira pemerintah bisa nggak melegalkan judi di Indonesia? Jawaban saya adalah tidak. Nggak bakal. Kenapa? Simple, bos. Ya kan? Sekarang aja, banyak nggak kasino legal yang buka di beberapa kota? Ada kan? Tahu sendiri beritanya. Nah, kok berani buka? Setornya ke siapa? Anda tahu sendiri toh? Ya kan? Kalau kasino ini jadi legal, uangnya masuk ke mana? Pemerintah, berupa setoran pajak di awal. Ibaratnya kayak cukai rokok lah. Ya, di awal tahun belum ada cuan, sudah mesti bayar cukai. Ya kan? Makanya di pembukuan HMSP dan gudang garam itu ada yang namanya utang cukai kalau di awal tahun. Ya kan? Jadi mereka bayar pakai utang ke pemerintah. Ya kan? Dicatatkan di buku pembukuan mereka seperti itu. Nah, ini kasino kalau mau bayar pajak ke negara, caranya juga seperti itu, mirip-mirip. Jadi, lu hari ini gunting pita, belum gunting pita, baru peletakan batu pertama, lu mau buka kasino nih, jebret, bayar ke pemerintah. Enak toh, masuk. Bisa digrogotin nggak duitnya? Nggak bisa, bos. Sama oknum-oknum yang sekarang memberikan izin kepada kasino-kasino legal yang ada di beberapa kota itu, ini oknum-oknumnya nggak dapat sama sekali. Karena kalau ini legal, maka uang masuk ke dalam kas negara. Jadi, saya bilang, mungkin enggak kasino ini legal di Indonesia? Jawabannya, tidak mungkin. Karena yang menentang, itu bukan masyarakat. Yang menentangnya kuat banget ya. Itu bukan masyarakat. Tapi, ya itu tadi. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin kasino dilegalkan di Indonesia? Dulu pernah loh ya. Nah, sekarang apakah mungkin kali ini dilegalkan kembali? Sampai jumpa di video berikutnya.